Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Akhul kiram azzani Allah wa iyyakum. Selalu ana berharap semoga kita selalu dalam keadaan baik. Amin. Tema kajian kita kali ini yang biasanya ana banyak menitik beratkan pada ar-rudud. Kajian kali ini ana ingin menyeling dengan tema yang berkaitan dengan at-targhib wa tarhib. Adapun kajian kita untuk malam hari ini adalah menceritakan tentang kisah nyata amat mendebarkan dan real saat tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang kafir, ahli syirik, dan ahli bid'ah kelak mereka akan bertengkar di akhirat dengan para pengikutnya yang dulu berhasil mereka tipu. Dan akan menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kafir, ahli syirik dan ahli bid'ah adalah mereka orang yang paling tidak bertanggung jawab. Kita sering dari kelompok-kelompok sufiyun yang ekstrim, kadang sampai berani menjanjikan kepada muridnya seakan tiket surga ada di tangannya. Anda mengikuti tokoh sufi fulan, seakan-akan jaminan keselamatan. Demi Allah, jangan sampai di antara kita yang mau ditipu. Karena wallahi kelak di akhirat, mereka adalah orang-orang yang paling tidak bertanggung jawab. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah ini. Tema yang anak kaji kali ini sangat banyak mengambil faidah dari tulisan yang ditulis oleh Ustadz Firanda Hafizahullah. Dan inilah yang akan anak jadikan kajian utama dalam kajian saat ini. Ikhwan, a'azanillah wa iyyakum. Mengawali kajian ini, anak ingin mengingatkan bahwa sebetapapun kita dekat dengan fulan, dengan siapapun yang kita anggap orang ini memiliki kebagusan, sama sekali tak ada jaminan bahwa orang ini akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Bahkan Al-Quran menceritakan berapa banyak hubungan seseorang yang sebegitu dekat waktu di dunia, justru di akhirat akan menjadi musuh yang paling sangat saling memusuhi, saling melaknat. Allah ungkap salah satunya dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawmaidhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kata Allah, al-akhilla, teman-teman akrab. Yang dulu kita di dunia menganggap ini guru, syekh, bahkan terkadang mereka berani menjanjikan kita. Seakan tadi yang Anda singgung di awal, Anda ikut kami, surga jaminannya. Seolah-olah memastikan ini wali Allah. Padahal yang ia seru tidak jauh dari kesyirikan dan kebid'ahan. Orang yang tadinya sangat fanatis, apapun dia pertaruhkan. Maka bukan mustahil kelak di akhirat keadaannya seperti yang tadi anak ungkap dalam surah Az-Zukhruf tadi. Al-akhillau yawmaidhim ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat ini mengatakan, ai kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillah, semua sahabat, semua teman yang kita jalin persahabatan dengan mereka
pertemanan mereka, kita jalin pertemanan mereka ya li ghairillah, tapi bukan karena Allah. Fa innaha tanqalibu yaumal qiyamah adawah. Maka kelak di hari kiamat, orang-orang yang tadinya kita sangka dekat ini justru berbalik menjadi musuh yang utama. Illa ma kana lillah azza wa jal, kecuali jika pertemanan itu benar-benar dilandaskan karena Allah semata-mata. Berapa banyak tadi? Jangan kita menganggap setiap orang yang akrab dengan seseorang sampai hari kiamat dia akan tetap akrab. Berapa banyak tadi orang-orang yang dulunya di dunia begitu akrab, tapi di akhirat akan menjadi musuh yang amat nyata. Nah saudaraku, di antara apa yang Allah sampaikan dalam ayatnya yang mulia, bahwa penghuni neraka jahanam bukan hanya diberi siksaan berupa siksaan fisik. Yang lebih dahsyat dari itu, penghuni neraka akan Allah berikan siksaan mental, yaitu berupa rasa keterputusasaan, penyesalan. Mengapa dulu mereka begitu akrab dengan si fulan, yang dulu ia menganggap si fulan gurunya, syekhnya, akan bisa menyelamatkannya dari azab neraka. Ternyata di akhirat mereka justru kelompok yang paling tidak bertanggung jawab. Tak peduli itu. Bisa terjadi pada umaro dengan bawahannya, bisa ustadz dengan muridnya, syekh dengan muridnya, dan seterusnya. Mereka yang tidak menjalin hubungannya atas dasar tauhid dan sunnah akan sangat berpeluang, na'udzubillah min dzalik, menjadi penghuni neraka, saling melaknat, saling menyesali, saling bermusuhan. Yang dulu waktu di dunia mau berkorban untuk apa saja demi syekhnya, karena dianggap syekhnya ini mampu memberi syafaat. Ternyata mereka tidak lain dajjal-dajjal yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Maka sebagai hukuman dari Allah, Allah bukan cuma berikan siksaan fisik, tapi Allah berikan tekanan mental. Mereka terus menyesali, tapi dalam keadaan mereka tetap tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka. Nah, maka dalam kajian ini, anak akan sebutkan beberapa pertengkaran, debat para penghuni neraka, terutama antara pengikut dengan yang dulu diikutinya. Yang dulu mereka puja setengah mati, seakan-akan mustahil gurunya itu menyesatkannya. Ternyata di akhirat mereka menjadi orang yang berlepas diri dari semua apa yang selama di dunia telah menjadi sebab ketersesatan para muridnya itu. Nah, ikhwan azanillah wa iyyakum, mari kita lihat kajian ini dengan pertama penjelasan ayat Quran bahwa nanti di akhirat di antara mereka, antara orang kafir atau tadi ahli syirik dengan ahlul bid'ah, ya, mereka tidak akan saling apalagi berakulan. Bahkan yang muncul mereka akan saling berlepas diri. Pengikutnya menyesal ya kepada tokoh-tokoh yang selama ini dikagumi saat di dunia, dan tokoh yang menyesatkannya ini pada akhirnya mereka tetap tidak bertanggung jawab. Jadi yang pertama, kelak di akhirat mereka adalah orang yang akan saling berlepas diri dengan penuh kemarahan dan penyesalan. Mari kita lihat surah Al-An'am, maksud saya Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Kata Allah, ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Dulu di dunia, ikuti, nanti gurumu, syekhmu akan memberi syafaat kepadamu.
Jangan kata memberi syafaat pada muridnya. Dirinya aja orang yang pertama kali Allah masukkan dalam neraka. Karena kesyirikannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang model begini. Yang seakan-akan memastikan gua waliullah. Padahal walius syaitan. Hati-hati. Demi Allah. Telah di akhirat. Orang-orang yang begini adalah orang tokoh syekh atau siapapun yang paling tidak bertanggung jawab. Makanya Allah ungkapkan pada ayat tadi, Al-Baqarah 166 sampai 167. Mereka akan berlepas diri. Iltabaru alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Yaitu ketika orang yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya. Wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Itu terjadi tatkala mereka telah melihat siksaan di hadapan mereka. Neraka telah berada di hadapan mereka. Maka pengikut yang telah disesatkan dengan orang yang selama ini telah menyesatkannya, yang dulu dipuja-puja, ngeri melihat keadaan neraka, maka Allah katakan wa taqatta'at bihimul asbab. Terputus hubungan mereka. Dulu waktu di dunia demi syekhnya, ibaratnya nyawa pun saya pertaruhkan. Tak lagi melihat apakah ajaran yang diajarkan oleh tokoh-tokohnya itu sesuatu yang hak atau tak jauh dari kesyirikan dan kebid'ahan. Mereka bela mati-matian. Maka di akhirat wa taqatta'at bihimul asbab. Hubungan mereka yang dulu begitu indah kelihatannya akan terputus sama sekali. Lalu apa? Ayatnya belum selesai. Kita sambung. Wa qala alladzina ittaba'u, berkatalah orang-orang yang mengikuti. Nanti para pengikutnya ini berkata kepada tadi yang selama ini dianggap syekh-syekh yang akan menjamin surga. Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya Allah, andai saja saya bisa kembali ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, para pemimpin yang ternyata telah menyesatkan kami. Kama tabarra'u minna, sebagaimana ternyata mereka hari ini telah berlepas diri dari kami. Tak ada lagi tanggung jawab. Dulu menjanjikan, ikuti ini syekh, wali Allah, seolah-olah pasti. Padahal yang diajarkan hanya sejumlah kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran. Dengan cerita-cerita yang fantastik. Muridnya dibodohi dengan dongeng-dongeng sufistik yang ekstrim. Seakan-akan ini pasti syekhmu ini, guru torikotmu itu adalah ahlul jannah yang menjamin Anda. Bahkan mereka yang akan Allah seret pertama kali ke dalam neraka. Dan mereka ini pemimpin begini tak akan pernah bertanggung jawab kepada yang dulu diserukannya. Makanya Allah berikan siksa. Bukan cuma nanti fisik, tapi tadi rasa nyesel. Ya Allah, balikan lagi saya ke dunia. Kelak saya akan berlepas diri. Maka Allah katakan pada ayatnya yang selanjutnya, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah sengaja memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya sebagai bentuk penyesalan. Ini yang antara disebut tadi. Sanksi moral. Fisik jelas. Tapi Allah sengaja berikan penyesalan. Karena mereka dulu mukulid kelas berat. Yang menganggap setiap ucapan pemimpinnya
tidak peduli itu pemimpin umum atau pemimpin syekh-syekhnya dan sebagainya, pasti seakan-akan mengajaknya ke dalam surga. Setelah tahu bahwa ternyata apa yang selama ini mereka anggap orang yang akan bisa menyelamatkan di neraka sama sekali tidak bertanggung jawab. Maka mereka nyesel dan sengaja, kata Allah, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim hasarat. Sengaja Allah tampakkan ini sebagai bentuk menambah penyesalan kerugian mereka. Tak cukup di situ, Allah tutup dengan wa ma hum bi kharijina minan nar wa ma hum bi kharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita memohon kepada Allah agar kita tidak akan menjadi orang yang merugi akibat kita selama ini ditipu oleh mereka yang seakan menjamin surga, karena surga telah berada di tangannya. Na'udzubillah. Hati-hati. Pastikan kalau kita menerima sesuatu dari orang yang walaupun kita lihat dalam kesehari-hariannya, misalkan dianggap syekh dan siapa, pastikan bahwa yang ia serukan benar-benar tauhid, benar-benar sunnah, dan bukan kesyirikan dan kebid'ahan yang akan menjadikan kita menyesal di yaumul hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saling berlepas diri, Allah juga menceritakan bahkan tak cukup saling berlepas diri, mereka bahkan akan saling melaknat. Dan enggak tahu lah dulu di dunia Al-Mukarram, Al-Syekh, wah banyak gelar. Tapi ketika tahu di akhirat mereka ini ternyata yang menjadikan sebab tergelincirnya ke dalam neraka, maka kedua belah pihak saling mengutuk, saling melaknat. Tak ada tanggung jawab sama sekali. Allah ungkap dalam surah Al-A'raf ayat 38 sampai 39. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Orang yang mati belakangan tetap Allah katakan temui mereka. Orang-orang yang telah menyesatkan kamu baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Masuk kamu ke sana, ke dalam neraka. Lalu apa yang terjadi? Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Kata Allah, setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, maka dia pasti akan melaknat kawan yang dulu menyesatkannya. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, dia merasa dia masuk ke neraka akibat dulu terlampau percaya kepada si fulan. Dia menganggap ini tokoh yang akan menyelamatkan di azab neraka, di azab akhirat. Ternyata orang ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Makanya Allah sampai mengatakan, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap masuk ke dalam neraka, ia akan melaknat kawannya, temannya, pokoknya siapa saja, saudaranya, gurunya yang telah menyesatkannya. Dia melaknati, mengutuk. Hatta idza daraku fiha jami'a. Sampai kata Allah, kalau mereka telah ketemu bareng, kumpul, yang disesatkan dengan yang menyesatkan, murid dengan guru, mursyid dengan muridnya, ketemu bareng. Qalat ukhrahum li'ulahum.
Maka kata Allah, orang-orang yang belakangan, matinya belakangan, ya, ini akan berkata kepada orang-orang yang telah masuk neraka terlebih dahulu. Ya, yang matinya lebih dahulu. Tokoh-tokohnya yang lebih senior dulu. Apa yang dikatakan? Dia marah orang yang disesatkan, muridnya. Ternyata guru-guruku, mursid-mursidku, syekh-syekhku yang telah menyuruh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan sama sekali tidak bertanggung jawab. Makanya yang datang kemudian ini di akhirat nanti akan berdoa. Menunjukkan betapa ia menyesal. Tapi semua sudah kadung. Tidak akan bisa lagi ditebus dengan apapun. Apa yang diserukan? Allah menyebutkan dalam ayat sambungannya, ini seruan dari orang, para murid, ya, yang disesatkan oleh apa mursyidnya atau siapapun yang menyesatkannya. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhifan minan nar. Rabbana haula, Tuhanku, haula, ternyata mereka ini adalluna, yang telah menyesatkan kami. Mereka tak dinyana, ya Allah, wahai Tuhanku, tak dinyana mereka yang dulu menjanjikan seakan tiket surga telah di tangan mereka yang menjadi penyesat kami. Maka berkata orang yang disesatkan ini, fa'atihim azaban dhifan minan nar. Sebab itu, wahai Tuhanku, berikan, datangkan kepada mereka yang telah menyesatkanku ini azab berlipat kali ganda. Bayangkan dulu mereka saat di dunia tangannya dicium sampai puluhan kali, kakinya pun dicium, apapun dikorbankan setelah tahu bahwa mereka ternyata adalah penyesat umat. Mereka maka tadi benar di ayat Quran menjadi terputus hubungannya, saling melaknat. Bahkan para muridnya ini akan minta, ya Allah, berikan azab mereka berlipat kali ganda dari neraka ini. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Para murid ini mengadu kepada Allah dengan penyesalan karena merasa mereka ini disesatkan oleh tokoh-tokoh seniornya ini. Seakan-akan si para murid ini pengen minta keringanan hukum dari Allah. Ya Allah, aku ini masuk neraka dikarenakan tokoh-tokoh yang menyesatkan aku. Syekh-syekhku, senior-seniorku, yang ternyata mereka tidak lain mengajak kecuali kepada kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Dulu mereka seakan-akan wali Allah sudah pasti. Maka aku menyesal. Seakan minta agar azabku lebih ringan daripada ini. Karena mereka lebih dahsyat. Maka apa yang Allah katakan ketika para murid yang merasa disesatkan ini baru misal di situ. Dan minta agar guru-guru mereka yang dulu menyesatkan diberikan azab 2 kali lipat. Allah menjawabnya pada sambungan ayat. Qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Allah menjawab, likulli di'af, masing-masing akan mendapat siksaan yang berlipat ganda. Yang menyesatkan akan Allah beri siksa berlipat ganda. Tapi Anda pun sama, pengikut dan yang diikuti. Jangan Anda berberas lagi berharap belas kasihan Allah. Anda dulu mau dibodohi saja. Bukankah Allah telah menurunkan hujah-hujah?
Tapi Anda tinggalkan hujah itu karena mengikuti penipu-penipu umat ini. Maka ketika orang yang para murid ini minta, ya Allah berikan azab untuk para pemimpin kami yang telah menyesatkan kami ini 2 kali lipat, Allah jawabnya, likulli di'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing kami beri azab 2 kali lipat. Tidak mereka, tidak Anda. Sama Allah berikan. Jangan lagi Anda berharap belas kasihan dari Allah. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Ayat ini belum selesai. Dalam ayat sambungannya. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Kalau tadi orang yang belakangan para murid, bahasa bebasnya, ngomong kepada Allah, akibat mereka saya tersesat ya Allah, azab. Yang dulu menjanjikan kami ya keselamatan apa, bahasa bebas, azab 2 kali lipat. Ternyata nanti di akhirat para penyesat umat ini akan berkata, makanya di sini gantian berbalasan, enggak mau disalahkan, bikin sesat. Ternyata mereka enggak bertanggung jawab. Makanya di ayat ini, wa qalat ulahum li ukhrahum. Sekarang gantian. Orang yang wafat duluan tadi, yaitu para pemimpin yang menyesatkan, seniornya, ustadznya, mursidnya, yang ternyata hanya menyuruh pada kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan. Ya, akan berkata kepada tadi, yang disesatkannya. Apa perkataannya? فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Apa maksudnya, kawan? Kamu tidak memiliki kelebihan. Percuma. Walaupun ya bagaimanapun keadaannya. Hari ini kamu menyesal. Inilah pemimpin yang tadi. Yang dulu waktu dunia ikuti ini wali Allah. Ya seolah-olah pasti. Padahal ia penyuruh kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran. Ketika di akhirat muridnya udah marah karena merasa disesatkan, itu pun tetap ini pemimpinnya tidak bertanggung jawab, bahkan bikin jengkel, menambah beban tadi siksaan batin bagi para pengikutnya yang dulu setia padanya. Makanya ini dengan keadaan semacam itu, si pemimpin yang dulu menyesatkannya berkata, فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Kamu gak punya sedikit pun kelebihan. Saya masuk neraka, Anda masuk neraka. Makanya pada ayat sambungannya, وَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَذُوقُوا الْعَذَابَ. Maka saat ini rasakanlah siksaan, azab, bima kuntum taksibun, akibat perbuatan yang telah kamu lakukan. Allah Ta'ala. Al-A'raf 38 sampai 39. Hati-hati, kawan. Hati-hati, jangan tertipu. Kelak mereka ini orang paling tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, mari kita lihat lagi apa yang Allah kisahkan, pertengkaran, debat seru di akhirat antara bahkan orang-orang yang zalim ini dengan setan yang menyesatkannya. Allah ungkap dalam surah Ibrahim ayat 21 sampai 22. Wa barazu lillahi jami'a. Kata Allah, ingatlah saat mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul semua menghadap kehadirat Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kumpulkan. Lalu apa yang akan terjadi? Setelah kumpul di padang mahsyar, sebelum Allah lemparkan ke dalam neraka untuk penghuni neraka, maka Allah pisahkan. وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا.
orang-orang yang lemah, murid-muridnya yang dipimpin, kelas-kelas bawah, yang dulu begitu setia, tapi dengan ketaklidan yang luar biasa. Dianggapnya semua yang dinyatakan oleh guru-gurunya, pemimpin-pemimpinnya adalah satu kebenaran. Maka Allah katakan, waqala du'afa, orang-orang yang lemah, para murid yang dipimpin bawahan, akan berkata, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang istikbar, yang sombong ini, yang merasa lebih mulia kedudukannya, yang dulu menjanjikan surga, yang dulu seakan-akan dia bisa memberi syafaat. Apa perkataannya? Yuk kita lihat. Inna kunna lakum taba'a. Wahai fulan, saya fulan, atau siapapun dia, guru-gurunya, atau tokoh-tokoh yang dulu menjanjikan surga baginya, keselamatan. Inna kunna lakum taba'a. Kami dulu adalah pengikut-pengikutmu. Dengan bujuk rayumu Anda bisa menjadikan kami sebagai pengikut-pengikut Anda. Lalu apa? Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Maka dapatkah Anda saat ini menghindarkan kami dari azab Allah sedikit saja? Jangan kata memasukkan ke dalam surga, sekedar menghindarkan dari azab Allah sedikit saja. Apakah Anda mampu? Bukankah kami dulu pengikutmu yang setia? Ini perkataan dari Abdullah, para pengikut yang lemah. Apakah Anda mampu? Bukankah inna kunna lakum taba'an? Kami ini dulu pengikut-pengikutmu. Maka mari kita lihat debat yang sangat mengiris hati sambungannya pada ayat ini. Qalu law hadana Allahu lahadainakum. Dasar pemimpin ini model begini nggak punya tanggung jawab. Dulu mah iya ini kami kita di depan surga duluan, seakan-akan surga sudah di tangannya. Pas pengikutnya lalu menuntut karena tahu pada hari itu telah diputuskan mereka salah. Dan dituntut, bukankah kami pengikutmu? Bisakah kau meringankan azab Allah sedikit pun? Mereka pemimpin yang menyesatkan yang menjawab, Lau hadana Allahu lahadainakum. Kalau Allah dulu memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk padamu. Kami pun dulu itu tersesat begini. Mulai nyalain takdir. Nggak ada tanggung jawab lagi yang dulu melakukan sempurna seakan-akan pasti oleh Allah. Surga pun seakan sudah ada di hadapannya. Tapi ketika sudah dituntut begitu, mereka sudah Allah siapkan untuk dilempar ke dalam neraka. Jawabannya, lau hadanallah lahadainakum. Kalau dulu kami dapat petunjuk, kami juga akan memberikan petunjuk padamu. Tak cukup di situ. Yang membuat semakin sakit hati, terutama bagi para pengikutnya, muqallidnya, yang dulu begitu terlalu percaya kepada penyesat umat. Maka ia katakan, pemimpinnya ini kembali berkata, Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sekarang, ini kata tadi para pemimpin, ustadz-ustadznya, ya, tokoh-tokohnya, orang-orang yang istighbar, ya, petinggi-petingginya, ya, mereka pada akhirnya mengatakan, Sawa'un alaina, sama saja sekarang bagi kita. Ajazi'na am sabarna, kita mau mengeluh, Anda mengeluh, atau kita sabar saja. Malana min mahis,
hari ini tidak ada lagi tempat bagi kita untuk melarikan diri dari azab Allah. Allah musta'an. Mereka pun tak berdaya ketika tahu bahwa mereka pengikut dan yang diikuti sama-sama siap Allah lempar ke dalam neraka. Lalu ayat ini belum selesai. Mari kita lanjutkan. Maka ketika hal ini pengikut dan yang mengikuti saling menyalahkan, gara-gara kamu, ya saya masuk neraka. Si pengikut tadi yang tadinya menjamin surga, para syekhnya, para guru-gurunya, mursinya yang dianggap pasti ahlul jannah, ternyata mereka sendiri orang yang pertama Allah masukkan ke dalam neraka. Enggak ada tanggung jawabnya. Terus bertengkar, tidak ada titik temu. Maka pada saat itulah, ya, karena tak ada titik temu, setan akan ikut bicara. Maka dalam sambungan ayatnya, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr, berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan oleh Allah, sudah diputuskan, Anda tidak ada pilihan, harus neraka, tidak ada pilihan lagi. Maka setan ya baru ikut bicara. Apa yang setan sampaikan, baik kepada para pemimpin yang telah menyesatkan atau kepada anak buahnya, muridnya? Setan baru mengatakan, Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'adtukum fa'akhlaftukum. Kata setan, Allah itu sebenarnya telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Telah Allah janjikan, bagi yang begini akan surga, bagi yang begini akan neraka. Janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum wa akhlaftukum. Aku juga pernah benar. Di sini setan dalam tanda petik seakan lebih bertanggung jawab. Seakan aku telah menjanjikan kepadamu, tapi aku telah menyalahinya. Hanya saja setelah itu setan berkelit dengan perkataan sambungnya, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Tapi kata setan, aku ini tak ada kemampuan untuk memaksa Anda. Anda mau menjadi muwahhid, Anda mau menjadi musyrik, Anda menjadi ahlu sunnah, Anda menjadi ahlul bid'ah, Anda menjadi ahlu taat atau maksiat. Sebetulnya saya pun tak mampu memaksa Anda, kata setan. Jangan semua saya yang disalahkan, seakan-akan bebas begitu. Karena pada dasarnya, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku pun sebetulnya gak bisa maksa Anda. Siapa yang maksa Anda untuk kufur? Siapa yang memaksa Anda untuk menjadi ahlul bid'ah? Siapa yang memaksa Anda menjadi ahli syirik? Siapa? Maka illa da'autukum, kecuali aku akui, aku itu sekedar membujuk kamu, menyeru kamu ikut pada kesesatan. Ya, aku akui, tapi tidak memaksa. Aku hanya membujuk kamu. Fastajabtum li. Tapi Anda lalu mengikuti bujukan saya. Kan saya cuma nyeru. Saya nggak mampu maksa Anda untuk kufur, untuk ahlul bid'ah, untuk kemaksiatan. Saya nggak mampu. Cuma nyeru. Ya, saya nyeru. Maka kata setan, wala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kamu mencerca aku, jangan menyalahkan aku, jangan menyudutkan ke aku, tapi celah diri kamu sendiri. Itu akibat pilihan Anda. Anda punya resiko. Saya pun, setan pun menanggung di hadapan Allah azab yang luar biasa. Setan pada ujungnya tetap juga berlepas diri. Hanya setan mengakui, aku menyesatkan. Ya, aku menyesatkan. Tapi aku hanya menyeru, bukan memaksa. Anda memilih antara keimanan ketakwaan, antara sunnah bid'ah, antara tauhid syirik, antara taat maksiat. Anda tetap.
Ternyata Anda memenuhi panggilanku, seruanku, terbujuk olehku. Jangan salahkan aku, kata setan. Salahkan dirimu sendiri. Lalu apa yang setan katakan pada sambungannya? Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Sudahlah, kata setan. Aku tak akan bisa menolong kamu. Sebaliknya, kamu pun tentu tak bisa menolong aku, kata setan. Kita percuma. Mau nangis kayak apa, mau nyesel kayak apa, ini sudah jauh jaza hari pembalasan, tak ada gunanya lagi. Makanya tadi, ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Aku tak bisa menolong Anda, Anda pun tak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan ini yang bikin kesel pada orang yang disesatkan. Setan lalu berkata, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan Allah sejak ini. Sebenarnya saya pun tahu ini nggak benar. Tapi saya membujuk karena setan sudah diputuskan sebagai masuk neraka. Aku sendiri tidak pernah membenarkan perbuatanmu menyekutukan Allah. Ya, mempersekutukan aku dengan Allah. Tidak benar. Ya, maka pada ujungnya innal zalimina lahum azabun alim. Orang yang zalim itu mendapat siksaan yang amat pedih. Allahul musta'an. Surah Ibrahim ayat 21 sampai 22. Sekarang kita masuk yang keempat. Apa yang akan terjadi nanti di yaumul hisab? Yaitu mereka akan saling menuduh. Pengikut yang merasa disesatkan, ya, dan orang yang menyesatkan akan saling menuduh. Yang dulu mereka sangat akrab. Mari kita lihat surah Saba ayat 31 sampai 33. Wa qala alladzina kafaru, orang-orang kafir akan berkata, lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi. Kami tidak akan beriman kepada Quran dan tidak pula akan beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran. Ini orang kafir itu sudah punya konsep begitu. Mereka tidak akan pernah beriman pada Quran, tidak pula pada kitab-kitab suci yang sebelumnya Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang Allah gambarkan pada ayat sambungannya? Walau tara idz zalimina mawqufuna 'inda rabbihim. Allahul musta'an. Kata Allah, andai saja Anda melihat saat orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, betapa dahsyatnya dan betapa mengerikannya. Nanti Anda akan melihat. Ya. Lalu Allah sambung, yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Di saat itulah mereka saling menghadapkan perkataan antara satu dengan yang lainnya. Baru mereka akan saling berbantah-bantahan. Guru dengan muridnya yang tadi. Orang yang lemah dengan orang yang istighfar. Pemimpin dengan anak buahnya. Pemimpin yang telah menyesatkan dengan anak buahnya yang disesatkan. Guru-guru yang mengaku dirinya ini adalah punya ijazah yang bisa menyelamatkan Anda dalam surga. Pemberi syafaat yang ternyata mereka dusta. Semuanya akan Allah pertemukan dan mereka akan saling berhujjah. Apa hujahnya? Allah kisahkan.
Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Maka pada saat itulah orang-orang yang dianggap lemah tadi, para murid-muridnya yang dulu setia setengah mati, ya, karena merasa yakin nanti gurunya bisa memberi syafaat, bisa menyelamatkan, nanti akan berkata kepada orang-orang tadi istakbaru, yang sombong ini, yang menyombongkan dirinya ini, apa perkatanya? Laula antum lakunna mu'minin. Kalau tidaklah karena kamu, tentu kami ini beriman. Andai tadinya orang-orang ini dengan dia tokoh-tokoh yang menyesatkan orang kafir, dia akan berkata kepada orang kafir, Anda menyesatkan kami. Kalau Anda tidak menghalangi, kami akan beriman. Dan ini berlaku juga kepada semua orang yang menyesatkan dari jalan Allah. Makanya laula antum lakunna mu'minin. Kalau tidaklah karena kamu, tentu kami menjadi orang yang beriman, yang bertauhid. Ikhwan, azanillah wa iyyakum. Lalu apa respon dari mereka? Yaitu para pemimpin yang merasa disalahkan. Ya, ini merasa disalahkan ini. Udah sama-sama masuk neraka. Mereka juga sama, pemimpin lebih berat lagi tadi. Kena mendapat azab Allah berlipat kali ganda dari orang yang disesatkannya. Udah gitu, sudah stres menghadapi tekanan, ya, disudutkan, maka Allah ungkap dalam sambungan ayatnya. Qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu. Maka orang-orang yang menyombongkan diri yang dulu di dunia, seakan-akan mereka ini lebih berkelas, hebat, paling takwa, arti surga telah ada di tangannya, pemberi syafaat, seolah-olah mereka ini wali Allah yang pasti jannah. Ya, dan orang-orang kafir juga sama berlaku, siapapun yang menyesatkan orang dari jalannya hak, ya, akan berkata apa? Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da iz ja'akum. Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? Emangnya kami? Jadi tidak mau disalahkan. Padahal jelas-jelas mereka ini dulu yang menyesatkan. Tapi pas di akhirat, emangnya kami yang menghalangi Anda dari petunjuk, katanya. Tidak bertanggung jawab. Demi Allah, mereka orang yang paling tidak bertanggung jawab. Bahkan tak cukup di situ, para pemimpin, ya, kemudian para tokoh-tokoh yang penyesat umat ini bahkan berkata, bal kuntum mujrimin. Tidak. Sebenarnya kamu sendiri orang yang berdosa. Urusan Anda. Wallahi, na'udzubillah, mereka menjadi orang yang paling tidak bertanggung jawab. Tidak ada. Itu urusan Anda. Padahal dulu seakan-akan ini waliullah, jannah, ahli syafaah, dan sebagainya. Hati-hati. Demi Allah, banyak yang menyesal di akhirat akibat hal yang semacam ini. Lalu, belum selesai. Ini dialognya seru, ya, antara tadi murid dengan gurunya terutama, ya, orang yang disesatkan dengan siapapun, mukmin dengan kafir, ya, ahli tauhid dengan murid yang disesatkan dengan gurunya yang telah menyesatkannya, ya, mungkin ahli bid'ah, ahli syirik, apalagi yang syirkulnya syirkul akbar. Maka ayatnya belum selesai, kita sambung. Wa qala alladzina istud'ifu lilladzina istakbaru. Perkataan tadi dibantah lagi, yang tadi kelihatan awalnya murid-muridnya, kalau Anda tidak begini, atau orang-orang yang telah merasa disesatkan, dijauhkan dari Quran, kalau Anda tidak menyesatkan, kami akan beriman. Tapi setelah mereka disalahkan, enggak mau. Si penyesat ini ngomongnya itu urusan Anda, ya, dibantah lagi. Apa? Bal makrul laili wan nahar. Tidak,
Sebenarnya tipu dayamu siang malam, kamu terus menyeru kami. Kata pengikutnya lagi, bukankah dulu Anda terus siang malam? Ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Bukankah Anda yang dulu waktu hidup di dunia siang malam menyuruh kami supaya kufur kepada Allah, bahkan wa naj'alu lahu andada, dan menjadikan sekutu bagi Allah, menyeru di kuburan-kuburan atas nama istighosah, memanggil-manggil mayat yang telah mati, dianggap ini pemberi syafaat, ulama besar. Allahul musta'an. Tapi tidak ada lagi tanggung jawabnya. Maka ayatnya masih belum selesai. Setelah itu, wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Pada ayat ini, maka Allah katakan, wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Kedua belah pihak, kata Allah, yang disesatkan, penyesatnya menyembunyikan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Kita berlindung kepada Allah dari kengerian hukuman, bukan cuma fisik, tapi penyesalan karena kita salah mengambil pembimbing yang ternyata mereka menjadi sebab kita dilemparkan oleh Allah. Lalu Allah masih sambung ayatnya. Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Kami akan pasang belenggu rantai di leher orang-orang yang kafir tersebut, dan tidaklah kami balas mereka melainkan dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Surah Saba ayat 31 sampai 33. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan main-main urusan ini. Sekarang mari kita lihat apalagi yang akan terjadi, yaitu mereka mencoba terus berargumentasi. Ya, beradu argumen, padahal adu argumentasi mereka di yaumul hisab sudah tidak ada manfaatnya. Tidak murid, tidak guru. Mereka yang muqallid berat, apalagi mereka yang telah menyisakan sama-sama betapapun debat, kedua-duanya Allah masukkan ke dalam neraka. Allah ungkap sekarang dalam surah As-Saffat, ayatnya cukup panjang, ayat 22 sampai 33. Allah memerintahkan kepada malaikat, Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Allah katakan, Uhsyuru, kepada malaikat Allah perintahkan, kumpulkan. Siapa yang kumpulkan? Alladzina zalamu wa azwajahum, orang-orang yang zalim dengan teman-teman sejawatnya yang seklub dengannya, kumpulkan sama-sama. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah, dan sekaligus apa yang mereka ibadahi selain Allah. Dikumpulkan semua. Lalu apa? Fahduhum ila siratil jahim. Lalu fahduhum, tunjukkan. Ikhwan, di sini ada sesuatu yang menarik. Dalam bahasa Arab itu kata ihda, tunjukkan, biasanya arahnya positif. Ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat ini Allah menggunakan
Fahduhum, berikan petunjuk, tapi kemana? Ila siratil jahim, menuju jembatan neraka. Para ulama mengatakan, sengaja pada ayat ini Allah mengungkapkan gaya bahasa ketika tadi para murid-murid yang dulu tadi mau saja dibodohi oleh mereka, para penyesat ini. Termasuk para penyesatnya dan apa yang mereka ibadah selain Allah, sudah Allah kumpulkan. Waduhum, maka berikan petunjuk, tapi petunjuknya apa? Ila siratil jahim, menuju as-sirat al-jahim. Kata para ulama, makna fahduhum ini adalah sengaja sebagai bentuk ejekan Allah. Kata sindir. Berikan petunjuk, tapi apa? Menuju jahanam. Padahal secara umum makna al-huda itu biasanya jalan yang lurus. Tapi di sini Allah sengaja mengungkapkan hal ini sebagai bahan ejekan yang lebih menyakitkan mereka. Lalu ayatnya itu masih panjang. Apa yang Allah sampaikan? Waqifuhum innahum mas'ulun. Tapi sebelum masuk neraka, tahanlah mereka dulu, kata Allah, karena sesungguhnya akan ditanyai dulu. Pengikutnya yang ini tadi, yang mau ditipu begitu saja, apalagi yang menyesatkannya. Kata Allah, tahan dulu sebelum dilempar ke neraka, akan ditanyai dulu. Dan ini pertanyaan ini sungguh hanya akan menyakitkan hati, tadi menambah siksa batin. Apa pertanyaannya? Yuk kita lihat sambungan ayatnya. Malakum la tanasurun. Malakum la tanasurun. Kenapa kamu sekarang tidak saling menolong, kata Allah? Bukankah dulu Anda di dunia seakan-akan ini, Masya Allah, syekh yang luar biasa, apapun, mati-matian. Jika perlu kata langit kuning, dibilang kuning. Asal syekhnya yang mengatakan. Sekarang Anda berdua, kata Allah, kalian kami tempatkan. Anda pengikut dan yang diikuti. Kenapa tidak saling menolong? Mana? Maka Allah katakan, malakum la tanasurun balhumul yawma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari ini berserah diri. Semua lemes, tidak berdaya. Tidak Anda yang mengikuti, tidak pula para pemimpin yang tadinya menjadikan surga bagi kalian. Anda semuanya dengan kejahilan Anda tidak mengikuti petunjuk Allah. Makanya Allah tantangin, malakum la tanasurun. Mengapa sekarang Anda tidak saling menolong? Pada hari itu kekuasaan hanya ada di tangan Allah. Balhumul yawma mustaslimun. Bahkan pada hari itu mereka hanya bisa berserah diri. Dan pada sambungan ayatnya terjadi perdebatan yang intinya sama antara pihak murid dan pihak guru tadi, yang tadinya menjanjikan surga seakan-akan jangan. Semua pada saat itu saling menyalahkan, saling berlepas diri, dan saling melaknat. Silakan nanti boleh dibaca ayat sendiri, sambungannya seperti itu. Pada prinsipnya sama, menceritakan betapa para pengikutnya marah karena telah ditipu, yang dimana penyesalannya tidak bisa lagi mereka tukar dengan apapun, karena hari itu adalah hari pembalasan. Maka ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, hati-hati buat kita. Jangan pernah kita mengikuti sesuatu yang kita tidak jelas sumbernya. Jangan tertipu, apalagi kalau ada orang sudah menjual cerita hurufat ini, syekh ini, seakan-akan sudah. Demi Allah, hati-hati.
Apalagi dengan Anda menerima ijazah ini, seakan-akan jannah, seakan-akan dia ini sudah wakil Allah di surga nantinya. Demi Allah, tidak lebih mereka kebanyakan dajjal-dajjal pendusta yang paling tidak bertanggung jawab. Hati-hati, tetaplah kita teguh di atas tauhid, tetaplah kita teguh di atas sunnah, dan tetaplah kita berada di atas manhaj salafus salih, seraya yang lebih penting dari itu selalu memohon kepada Allah agar kita selalu diarahkan dalam jalan yang benar sampai kematian datang menjemput kita. Akhirnya, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.